pembelajaran, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya juga kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin tahu dong bagaimana kabar adik-adik sekalian. Apakah dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah ya, dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dalam keadaan yang fit dan sehat agar bisa berkumpul untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih cara untuk menjalankan atau mendayung mesin jahit. Nah, untuk pertemuan kali ini, pada siang hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjahit. Cara menjahit ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah mengingatkan dan juga memberikan arahan untuk membawa selembar kain berukuran 30 x 30 yang nantinya kain tersebut akan digambar sesuai dengan pola yang sudah Ibu gambarkan di papan tulis ya. Ada 3 macam pola. Ada pola garis lurus, ada pola garis bergelombang, dan juga ada pola garis zigzag. Nah, sebelumnya Ibu boleh tahu dong siapa saja murid-murid yang sudah pernah ataupun yang sudah bisa menjahit. Boleh angkat tangan. Wah, cukup banyak ya. Nantinya murid-murid yang sudah bisa menjahit ataupun yang sudah pernah ada pengalaman menjahit, bisa kita bentuk kelompok. Nah, kita akan membentuk kelompok belajar yang dimana nanti murid-murid yang pandai menjahit, yang sudah mahir menjahit, bisa membantu teman-temannya yang lain yang mungkin belum pernah menjahit sama sekali. Nah, kita bisa saling belajar, kita bisa saling share jika ada kendala. Tapi jika nanti mungkin memang ada kendala yang sulit dipecahkan, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, sebelum kita memulai praktek menjahit, kita mungkin akan menonton video tutorial yang akan memandu kalian, yang bisa membantu kalian untuk menjahit. Berikut ini. Siapa yang jahitannya belum lurus? Kamu pasti belum latihan dasar ini ya. Siapin aja kain, bebas ukurannya berapa, lalu gambar 3 garis ini, lurus, zigzag, dan melengkung. Pertama kita buat jahitan lurus dulu ya. Jaga kainmu dengan kedua tangan agar kainnya stabil, nggak belok-belok. Setelah jahitanmu benar-benar luas, kamu bisa gunakan jahitan kunci di awal dan di akhir jahitan. Pastikan jahitan kunci ini hanya ada di ujung-ujung kain. Di jahitan zigzag, putar kainmu agar jahitan lurusnya segaris dengan sepatu. Nah, ketika posisi jarum ada di sudut, turunkan sepatu baru belokkan kain. Kalau misalnya di bagian sudut, sebelum sudutnya itu kamu takut kebablasan jahitannya, kamu bisa putar manual aja pakai tangan roda mesinnya. Di jahitan lengkung ini, kombinasi antara jahitan lurus dan zigzag ya. Maksimal mungkin belokkan pakai tangan, tapi ketika nggak bisa, posisi jarum di bawah, angkat sepatu lalu belokkan kain. Setelah menonton video tutorial dari menjahit lurus bergelombang dan juga zigzag tadi, sekarang saatnya kita melakukan praktek. Nah, sebelum melakukan praktek, ada baiknya kita menyiapkan alat-alat jahit kita, peralatan menjahit, kemudian menggunakan jas lab ya, sesuai dengan persyaratan ataupun peraturan saat melakukan praktek di laboratorium. Nah, seperti yang sudah saya ingatkan sebelumnya, jika ada kendala ataupun jika ada beberapa hal yang membingungkan, boleh didiskusikan dengan teman sekelompoknya, dengan teman setimnya, yaitu dengan teman-teman yang sudah pernah ataupun yang sudah ada pengalaman menjahit. Namun jika memang masih terkendala, bisa didiskusikan lagi dengan saya, bisa ditanyakan lagi, dikonsultasikan lagi dengan saya. Nah, sekarang boleh anak-anak sekalian melakukan prakteknya. Let's go! Nah, setelah Ibu perhatikan hasil jahitan dari anak-anak sekalian, memang ada sebagian yang belum rapi jahitannya, tapi ada juga sebagian yang sudah mulai rapi mengikuti pola yang telah digambarkan. Nah, tidak apa-apa,
jahitan kita bisa rapi asalkan kita bisa terus mengulang, kita terus berlatih di rumah ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil 4 poin yang menjadi hal penting, yang bisa menjadi poin penting bagaimana jahitan kita bisa rapi ya. Nah, poin yang pertama yaitu adalah dengan mematikan jahitan. Nah, mematikan jahitan penting ya, apalagi di awal dan juga di akhir jahitan. Nah, jika jahitan tidak dimatikan, maka jahitan akan terlepas dan juga tidak akan tahan lama. Nah, yang kedua adalah saat menjahit garis lurus. Nah, sebaiknya rapi mengikuti pola dan juga tidak apa-apa jika menjahitnya tidak terburu-buru. Nah, pelan-pelan saja. Apalagi bagi murid-murid yang belum terbiasa nih bagaimana cara menjahit lurus untuk mengikuti polanya. Nah, pelan-pelan mengikuti pola asalkan jahitannya rapi. Yang ketiga, untuk jahitan garis bergelombang. Nah, itu poin fokusnya ada pada bagaimana cara kita mengarahkan kain tersebut menggunakan tangan agar jahitan kita mengikuti pola dari gelembungan dari pola garisnya ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya juga, tetap tidak harus terburu-buru asalkan hasil jahitannya rapi. Nah, untuk poin yang keempat, yang terakhir, untuk garis zigzag. Nah, untuk garis pada bagian pertemuan dua garisnya itu, mungkin untuk yang sudah berpengalaman menjahit bisa untuk langsung menjahit tanpa ada jeda. Tapi bagi anak-anak yang mungkin belum terbiasa untuk menjahit ya, bisa diberhentikan dulu di sini di potongan garisnya ya, diberhenti dulu baru kita putar arah jahitannya agar jahitan bagian sudutnya itu lebih rapi ya. Nggak apa-apa kita melakukan jahitannya pelan-pelan asalkan hasil jahitan kita bisa rapi dan juga bisa rapi mengikuti pola. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Nah, tugasnya itu adalah menjahit 5 garis lurus, 5 garis bergelombang, dan juga 5 garis zigzag. Nah, tugas ini Ibu harapkan bisa menjadi latihan kalian di rumah untuk terus berlatih menjahit sesuai dengan pola yang ada ya, biar hasil jahitan semakin rapi dan juga semakin bagus. Nah, jahitan kita itu tidak akan bisa rapi kalau kita tidak rajin mengulangnya di rumah. Nah, jadi kita selain melaksanakan tugas di kampus, ada baiknya kalian bisa terus berlatih di rumah mengulang-ulang jahitan agar hasilnya lebih rapi. Bermula dari jahitan lurus, bergelombang, zigzag, hingga nantinya kita akan melakukan praktek menjahit busana wanita. Nah, sekian pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu harapkan pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa membantu kalian dalam menjahit. Sekian, apabila ada kesalahan Ibu ucapkan mohon maaf. Sekian, selamat siang dan bye-bye. Bye-bye.